Turunan berantai, aturan turunan tiga tinggi matematika untuk dunia. Hello, welcome back to my channel. Sekarang adalah pertemuan ke-15, satu pertemuan terakhir sebelum kita selesai pada semester ini. Dan akan ada topik baru, tapi sedikit cerita di YouTube channel ini ada konten baru yang keluar setiap hari Selasa jam 8. Itu akan menjawab soal-soal sulit bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang tidak bisa jawab soal di latihan modulnya, karena setiap materi kan dikasih latihan. Nanti latihan akan dikirim ke Google Classroom. Nanti di Google Classroom akan Ibu beri nilai dan Ibu kembalikan. Itu sudah ada beberapa, udah 3 atau 4 gitu ya, latihan yang sudah dikembalikan ke mahasiswa. Itu mahasiswa bisa cek sendiri nilainya di Google Classroom, silahkan dicek gitu ya. Nah, untuk mengatasi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan latihan yang sulit untuk seluruh kelas, itu akan keluar di channel Jawab Pertanyaan Sulit Mahasiswa di hari Selasa jam 8. Kemarin itu pada latihan mencari turunan lewat definisi limit itu udah ada keluar. Saat ada satu latihan nomor 2 yang tidak bisa dijawab oleh mahasiswa, itu bisa mahasiswa cek di konten hari Selasa jam 8. Nah, untuk materi yang kemarin itu adalah materi apa? Siapa yang masih ingat? Materi kemarin apa bahasannya? Ya, bahasan materi kemarin adalah aturan pencarian turunan dan turunan trigonometri. Sekarang akan masuk ke topik baru lagi. Oh iya, ada satu lagi lupa. Yang ada dosen atau siapa atau netizen gitu ya, atau para subscriber yang nanyain modulnya itu bisa didapat di mana atau pakai modul apa untuk ngajar matematika untuk biologinya. Nah, kebetulan modul ini adalah modul karangan saya sendiri sama teman gitu ya, sama beberapa teman. Itu kita kemarin itu ini produk dari skim hibah bersaing DRPM Ristek Dikti, itu 2 tahun. Jadi kita mengembangkan modul yang cocok dengan karakteristik mahasiswa gitu ya, mulai dari proses validasi dan semuanya serta uji coba khalayak itu sudah dilakukan. Bagi dosen atau para netizen yang mau modulnya, kebetulan kemarin saya dapat dropnya itu 50 eksemplar dan 35 udah di sama mahasiswa. Kemudian ada beberapa itu udah sampai ke Lampung juga, ada beberapa temen udah sampai ke Bandung juga itu pesen. Tapi sekarang masih ada stoknya 9. Jadi kalau misalnya para netizen atau para subscriber yang nanyain kemarin di kolom komen di mana dapat bukunya, itu bisa inbox langsung. Nanti bisa dikirimin lewat dipaketin ke alamatnya. Oke? Oke, mahasiswa semua. Baiklah, kita akan masuk ke topik hari ini adalah turunan berantai dan turunan tingkat tinggi. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang pertama. Itu adalah topik aturan rantai. Tapi ada 2 part di bagian ini. Part pertama itu adalah aturan rantai dan part kedua adalah turunan tingkat tinggi. Let's we see, di awal itu adalah aturan rantai. Apa sih itu aturan rantai? Kita coba definisinya apa, kemudian kita tes dengan beberapa latihan, dan kemudian mahasiswa semua bisa memperlancar pemahamannya itu nanti pada latihan yang di-upload ke Google Classroom. Oke, let's we study about aturan berantai. Dengan aturan berantai, mulai dari definisi dulu ya. Misalkan sebuah Y sama dengan fungsi U dan U adalah Gx, tentukan fungsi komposit Y sama dengan Fgx sama dengan F bundaran X jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensialkan di U, maka F bundaran terdiferensialkan di X dan F bundaran
bundaran G turunan dari X itu adalah turunan dari GX, kemudian diturunkan lagi G aksen X, yakni dx dari Y kemudian dx dari U atau dy dx sama dengan dy du dikali dengan du dx. Ini maksudnya apa? Kalau kemarin kita hanya belajar menurunkan sebuah fungsi fx, misalnya kemarin turunan dari apa? X kuadrat tambah 3x tambah 5 misalnya kemarin gitu kan, itu bisa kita lakukan. Tapi apabila ada lagi fungsi, ya, ada lagi fungsi u di dalam fungsi fx, jadi ada lagi fungsi di dalam yang di luarnya juga ada lagi fungsinya atau dipangkatkan, maka itu menurut definisi atau teorema aturan berantai adalah kita turunkan dulu yang bagian di dalamnya, baru kita keluar gitu, sama dengan bundaran gitu ya. Mungkin mahasiswa bingung gitu ya dengan definisi ini. Bingung nggak sih? Bingung ya kalau melihat definisi. Tapi akan lebih paham ketika kita coba di latihan. Oke? Kita coba langsung bagaimana latihan dari aturan turunan berantai. Oke? Siap? Ready to study? To solve the problem or to solve the exercise ya. Kita akan coba latihan atau contoh soal yang ada pada 168. Ada 3 soal contoh, kita coba 3-tiganya supaya mahasiswa bisa paham secara komprehensif dengan materi ini. Let's see. Ibu akan catatkan dulu soalnya, ada 3 itu. Nanti kita coba mengerjakan bersama-sama. Oke? Perhatikan baik-baik, kita akan coba menyelesaikan contoh soal ini. Kalau kemarin itu ya, yang di aturan pencarian turunan dan turunan trigonometri, panggil kembali, recalling your understand on 1 week ago. So, karena masih ada kaitannya sama yang ini gitu ya, jadi recall kembali tentang aturan pencarian turunan. Itu kemarin kan kita cuma nyari apa turunan dari 3x kuadrat tambah 2 gitu kan? Apa turunan dari 3x kuadrat tambah 2? Itu turunannya apa? 6x. Masih ingat? 6x tambah 0 karena konstanta kan turunannya 0. Jadi turunannya adalah 6x. Itu kalau turunannya seperti itu. Kalau bentuk fx-nya seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah ada pangkat 6 di luar ini. Ada lagi fungsi di luarnya. Jadi ini ada sebuah u yang terdefinisi sebagai fungsi gx gitu ya. Di luarnya ada fu gitu. Ada fu di mana fu-nya itu adalah berpangkat 6 gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau mahasiswa lihat, kalau mau menyelesaikannya dengan aturan pencarian turunan biasa, gimana caranya? Tentu mahasiswa akan memangkatkannya 6 kali kan? 3x kuadrat tambah 2 kali 3x kuadrat tambah 2 dipangkatkan 6 dulu, dikali 6 buah dulu ke samping. Nanti dicari secara, nanti udah ketemu yang tidak berpangkat lagi, baru diturunkan. Itu akan memakan waktu lama gitu kan? Nah, sekarang kita coba dengan aturan pencarian turunan berantai ya. Oke, ini kita coba. Nah, sekarang katanya tadi kan anggap ini sebuah variabel, misalnya variabel y gitu ya. Jadi ini sebuah variabel y, berarti ini artinya adalah y berpangkat 6 gitu kan. Nah, y berpangkat 6, apa turunannya? 6y berpangkat 5. Tapi ingat, y kita adalah 3x kuadrat tambah 2. Jadi kita ulang lagi nulisnya. Ulang nulisnya, tapi yang kita anggap variabel itu adalah yang di dalamnya. 3x kuadrat tambah 2, 6 kita bawa ke depan berarti ya. 6 kita bawa ke depan ya, 6 kita bawa ke depan, kemudian kita tulis lagi y-nya. Y-nya apa? 3x kuadrat tambah 2. Ini pangkatnya 6 kurang 1, 5. Nah, ini baru selesai menurunkan yang y-nya, y berpangkat 6. Tapi ingat, y-nya adalah ini gitu ya. Ya, berarti 6, ini kan turunannya 6 y berpangkat 5 gitu ya, kalau kita anggap ini adalah variabel. Tapi y-nya langsung kita ganti dengan ini. Kan ini yang kita misalkan y-nya. Berarti turunannya adalah 6 3x kuadrat tambah 2 pangkat 5. Itu baru turunan yang di luarnya. Nah, bagaimana?
yang di dalamnya juga harus diturunkan lagi. Yang 3x kuadrat tambah 2 juga harus diturunkan. Apa turunannya 3x kuadrat tambah 2? Dikali dengan turunannya adalah 6x tambah 0 gitu ya. Berarti ini adalah turunan yang di dalamnya. Jadi kita turunkan yang keseluruhan di luarnya dulu, nanti dikali dengan turunan yang di dalamnya. Nah, maka penyelesaiannya adalah ini untuk soal yang pertama. Bisa paham itu mahasiswa semua? Jadi kita turunkan yang di luarnya, berarti 6y pangkat 5 gitu ya. 6y pangkat 5, y kita adalah ini, kita anggap sebuah variabel y, berarti y kita adalah 3x kuadrat tambah 2 pangkat 5. Kemudian turunkan yang di dalamnya, 3x kuadrat tambah 2, turunan di dalamnya adalah 6x. Ini masih bisa disederhanakan, 6 dan 6 yang ini bisa dikalikan gitu ya. Jadi 6 kali 6 bisa 36x, kita bawa ke depan, kemudian dikali dengan 3x kuadrat tambah 2 pangkat 5 gitu ya. Ini lebih sederhananya. 6 kali 6, 36 kok 3 sih? Nah, 6 kali 6, 36x, 3x kuadrat tambah 2 pangkat 5 gitu ya. Oke, sekarang kita coba ke contoh yang kedua. Ini bisa ibu hapus ya. Oke, ini gimana? Sama kayak tadi, kita turunkan dulu yang bagian dalamnya, nanti baru kita turunkan yang bagian luarnya, nanti baru kita turunkan yang di dalamnya. Ini x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x pangkat 2. Jadi anggap ini sebuah variabel gitu ya, misalkan y, tapi y nya nanti kita tulis yang ini lagi gitu kan, ini kita misalkan gitu ya. Nah, bagaimana cara menurunkan? Ini kan artinya y kuadrat gitu ya, y pangkat 2. Apa turunan dari y pangkat 2? Ya, 2y kan pangkatnya berkurang 1, 2y. Nah, y nya tetap kita tulis ini gitu ya, tetap kita tulis yang ini adalah y nya gitu ya. Nah, sekarang jadinya turunannya apa itu? Turunannya adalah 2 ya, 2 y kita apa? X kuadrat tambah 1 per 1 kurang x berpangkat 1 kan? Berpangkat 1, 2 kurang 1. Jadi ini dulu bentuknya yang kita turunkan ya. Ingat y kita adalah ini gitu ya, adalah ini. Jadi kita tulis lagi gitu ya, 2y 2, ini adalah y nya, 2 nya dikurang 1 jadi habis. Setelah itu apa yang kita turunkan lagi? Turunkan yang di dalamnya, bagian dalamnya. Turunkan yang bagian dalamnya. Yang bagian dalamnya adalah x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x. Ini turunan apa ini? Fx per gx kan? Masih ingat fx per gx? Apa turunannya kemarin? F aksen x kali gx dikurang dengan fx kali g aksen x per gx kuadrat. Oke, kita turunkan yang bagian dalamnya. Setelah kita turunkan yang di luarnya, berarti f aksen x, apa turunan dari x kuadrat tambah 1? Ya, 2x. Gx kita apa? 1 kurang x ya, dikurang dengan ini f aksen gx ya, kemudian fx kita apa? X kuadrat tambah 1, ini dikurung kurawal biar minusnya enggak ke bawah, enggak kesalip gitu ya. Kemudian ini adalah fx g aksen x, turunan dari 1 kurang x. 1 turunannya 0 dikurang dengan turunan x 1 ya kan, berarti min 1 kan. Berarti ini kali turunannya si gx adalah min 1 per apa kemarin di bawahnya, gx dikuadratkan, 1 kurang x dikuadratkan. Nah, ini adalah turunan yang di dalamnya. Jadi ingat, turunkan dulu yang di luarnya. Ini kita misalkan sebuah y, berarti turunannya adalah 2y gitu ya. Kita tulis lagi y-nya itu apa, karena kita misalkan yang ini tadi. Kemudian kita turunkan lagi yang di dalamnya ini. Ini adalah u per v ya, atau fx per gx. F aksen gx, f aksennya adalah 2x, gx-nya adalah 1 kurang x, dikurang dengan fx adalah x kuadrat tambah 1, g aksennya adalah minus 1 per gx kuadrat 1 kurang x
kuadratkan. Oke, kita sederhanakan bentuk ini. Oke, kita sederhanakan. Berarti ini, aduh ya Allah, tidak nggak punya daun semua ya. Ini 2 ya, ini x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x gitu ya. Ini dikalikan 2x dikurang dengan 2x kuadrat ya. Ini dikurang dengan, ini kedalamkan lagi, ini dikali dulu min 1 ya. Berarti min x kuadrat kan? Min 1 kali x kuadrat min x kuadrat, ketemu lagi minus di sini, berarti tambah x kuadrat. Min 1 kali 1 min 1, ketemu minus di sini, tambah 1 per 1 kurang x kuadrat. Oke, sederhanakan lagi. 2 per x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x gitu ya. Ini apa ini? Ini 2x kuadrat, x kuadrat bisa jadi min x kuadrat ya. 2x kurang min x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x kuadrat ya. Kalau sampai sana pun sebenarnya udah jadi, nggak apa-apa sih. Kalau menurut ibu juga udah jadi, tapi ini bawahnya ya bisa jadi satu. Ini kan kuadratnya di luar ya. Iya, kuadratnya di luar, ini bisa digabung. Ini bisa dibawa ke dalam gitu ya. Gini lah, paling sederhana sih. Sampai sini sih udah bener. Tapi kalau mau paling sederhana itu 2-nya bawa ke depan gitu ya. X kuadrat tambah 1 dikali dengan 2x kurang x kuadrat tambah 1. Ini kan ada 1 kurang x, ada 1 kurang x pangkat 2. Jadi kalau digabung adalah 1 kurang x pangkat 3 ya. Tapi kalau sampai sana pun udah benar. Tapi kalau mau disederhanain lagi, ini bentuk sederhananya. Jadi itu ya penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Dihapus dulu. Nah, ini paham kan ya, sama aja dengan yang tadi. Turunkan dulu yang di luarnya, kita anggap ini adalah sebuah y, berarti turunannya adalah 2y. Y nya kita tulis lagi kan, y nya kita misalkan x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x kan ya. Terus kita turunkan yang di dalamnya ini pakai u per v atau fx per gx. Apa turunan fx per gx kemarin? F aksen x dikali gx dikurang dengan fx dikali g aksen x per 2 per gx kuadrat ini kan. Nah, kemudian udah sederhanain, kali ini minus kali dulu ke dalam begini, ya udah tinggal disatuin jadi ini itu ya. Oke, kita coba yang ketiga, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, let's we do it. Let's we solve these problems. Oke, dx sama dengan cos kuadrat 2x. Nah, ini gimana? Bu, pangkatnya di sini, bukan di luar gitu ya. Ini kalau misalnya ragu pangkatnya di sini itu bisa bawa keluar ya. Bawa aja keluar. Bawa keluar itu kan jadi cos 2x kuadrat. Udah jadi yang tadi kan, ada u-nya gini. Ya, ada u-nya di sini, kalian tinggal turunkan seperti yang tadi, misalkan y gitu ya. Berarti ini apa turunannya? Kebetulan ini sama pangkatnya dengan yang tadi. Kalau pangkat 3 ini berarti 3y pangkat 2. Karena ini masih y kuadrat, berarti 2y pangkat 1. Y-nya ingat, ini kita misalkan. Jadi kita anggap ini sebuah variabel dulu gitu ya, sebuah variabel. Kita tuliskan dia kembali, berarti 2y. 2y y kita ini berarti 2 cos 2x itu ya, pangkatnya 1 kan, berarti 2 kurang 1. Ini udah selesai yang bagian y. Terus udah selesai yang bagian luar, yang bagian dalamnya lagi berarti turunan yang bagian ini. Cos 2x apa turunannya? Apa turunan cos kemarin? Cos x apa turunannya kemarin? Still you remember it? Ada yang masih ingat turunan dari cos x? Ya, min sin x ya. Nah, sekarang dia bukan cos x tapi cos 2x. Berarti turunannya adalah min, ya elah. Turunannya adalah besok
mau nambah sisi pidol ya. Turunannya adalah min sin 2x. Tapi ingat, ada lagi di dalam ini 2x, harus kita turunkan juga alfanya. Turunan dari 2x adalah 2. Jadi ini 3 kali kerja ya. Turunkan dulu bagian luarnya. Bagian luarnya anggap ini sebuah y, berarti kalian tulis lagi 2 cos 2x pangkat 1 kan. Terus turunan cos 2x adalah min sin 2x. Kemudian ada lagi turunan alfanya atau sudutnya adalah 2. Itu kan kemarin ya. Masih ingat bahwa turunannya ini juga harus diturunkan. Udah, satuin lagi. 2 kali 2 4. Minusnya bawa ke depan aja. Min cos 2x sin 2x. Oke. Ini sederhana kan? Tidak terlalu sulit untuk turunan berantai. Mungkin bagian turunan berantai sampai di sini dulu. Kita masuk kepada part 2. What is that? Turunan tingkat tinggi. Oke, welcome back. Alay gitu ya. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, part 2. For today, for this topic, Ibu akan masuk kepada topik yang kedua, itu adalah turunan tingkat tinggi. Bagaimana definisi dari turunan tingkat tinggi? Look at your book at 167. Oke, catatkan dulu apa namanya itu, definisinya. Nanti kita berlatih untuk memahaminya lebih lanjut. Oke, turunan tingkat tinggi adalah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi ya? Turunan tingkat tinggi artinya adalah turunan dari suatu fungsi f akan menghasilkan fungsi lain yang dilambangkan dengan f double aksen. Ini bacanya yang 2 strip di atas itu f double aksen, dibaca f double aksen dan disebut dengan turunan kedua dari f. Jika diturunkan lagi disebut dengan turunan ketiga dari f, diturunkan lagi disebut dengan turunan keempat dari f, yang turunan ketiga jika diturunkan lagi turunan keempat. Turunan keempat diturunkan lagi jadi turunan kelima dari f. Ini misalnya awalnya fungsinya adalah fx, diturunkan 1 kali adalah berarti turunkan lagi dari y, dy dx gitu ya. Diturunkan lagi disebut dengan fungsi kedua, berarti turunan dari dy dx lagi, berarti dy dx itu d kuadrat y dx kuadrat atau dx kuadrat dari y. Berarti turunan pertama, turunan kedua dari fungsi pertama disebut dengan turunan kedua. Turunan ketiga diturunkan lagi disebut dengan turunan ketiga atau triple aksen. Diturunkan lagi adalah turunan keempatnya. Diturunkan lagi adalah turunan kelima dari fungsi yang pertama. Itu maksudnya turunan tingkat tinggi. Sekarang kita coba ke soal. Let me see how to solve the problems about turunan tingkat tinggi. Welcome back. Kita ke the last part for today. The last part for today about the application of apa itu tadi? Turunan tingkat tinggi. The height of differential kali ya. That is the English. I don't know. So, kita coba latihan yang ada 2 ya. Ada 2 latihan, ada 2 contoh maksudnya. Kita bahas contoh ini. Nanti kita oh my god, catat dulu soalnya. Oke, mari kita selesaikan. Yang ditanya apa sih? Bentar, yang ditanya itu adalah turunan kedua dari fungsi itu. Apa turunan keduanya? Atau f double aksen x ya? T ya? Karena ini adalah T. Oke, berarti ini diturunkan 2 kali.
Berarti mesti cari dulu turunan pertamanya apa, kemudian turunan pertamanya diturunkan lagi. Itu ya, itu yang dimaksud dengan turunan kedua. Oke, kita solve. Ft kita adalah 2x, ya Allah, nggak fokus banget ya hari ini. 2t kuadrat tambah 3t tambah 1. Oke, turunan pertamanya atau f aksen t nya apa kemarin? Still remember it. Oke, 2t kuadrat apa turunannya? 4t. Oke, 3t apa turunannya? 3. 1 apa turunannya? 0. Berarti turunan pertamanya adalah ini. Sekarang yang diminta adalah turunan kedua. Berarti turunan kedua, turunan pertama diturunin lagi. Oke, apa turunannya? 4t apa turunannya? 4. 3 apa turunannya? 0. Berarti turunan keduanya is 4. Oke, this is finished. Turunan pertama, turunan kedua. Yang diminta kan cuma turunan kedua dari fungsi t. Ya? Bisa paham? Oke. We continue to the B number. Number B apa B number? Number B kali ya. B number. So, we solve it. F theta sama dengan cos kuadrat theta. Turunannya apa? Kalau bingung kuadratnya di situ karena turunan berantai itu kalian mikirnya adalah kuadratnya di luar gitu ya, supaya menurunkannya gampang. Ubah aja dulu bentuknya ke sini gitu supaya lebih gampang. Jadi y kuadrat gitu ya, 2y cos theta gitu ya. Turunan pertamanya ini adalah turunan berantai kan? Misalkan ini y kan? Oke, turunannya y kuadrat apa? 2y. Ingat tulis y-nya ini. Berarti 2 cos theta gitu ya. Nah, sekarang turunkan di dalamnya lagi kan? Oke, turunan dari cos theta adalah min sin theta. Alright. Berarti apa tulisannya? Sederhanakan, minusnya bawa ke depan. 2 cos theta sin theta. Apakah sudah beres? Belum, kan yang ditanya turunan keduanya. Berarti turunan pertama diferensialkan lagi again and again because this is the second differential. Oke, let's see apa turunan keduanya. Turunan kedua. Oke. Turunan kedua. Ini gimana nih bentuknya? Ini tentu adalah Fe kali Gx kan, atau kalau kalian kenal U kali V kan. Apa turunannya kemarin? F aksen berarti turunan dari min 2 cos theta apa? Min sin kan? Turunan dari cos adalah min sin. Berarti minnya kita bawa ke depan jadi plus. Berarti F aksennya adalah 2 sin theta kali Gx kali sin theta. Ditambahkan kalau dikali ini adalah F aksen, ini Gx, kemudian Fx lagi kan? Fx-nya apa? Min 2 cos theta. Ya kan? Kemudian dikali dengan G aksen. G aksennya turunan dari sin x apa? Cos x. That's right. Oke. Ini apa ini? 2 sin kuadrat theta. Itu ya, ini ada minus. Berarti ini minus, berarti 2 cos kuadrat theta. Oke, 2-nya bisa dibawa ke depan. 2 sin kuadrat theta dikurang dengan cos kuadrat theta. Oh, ini minusnya. Ya Allah, iya benar, bukunya benar. Ibu salah itu. Cos kan turunan cosnya min sin ya. Min sin kali min mah ini minus ya. Ini minus. Ini minus. Jadi minusnya bisa dibawa ke depan, ini jadi plus gitu ya. Minusnya bisa dibawa ke depan, ini jadi plus. Ini min 2 dikali 1, itu min 2 ya. Kalau di modulnya itu min 1, 2-nya ditinggalin. Berarti modulnya tambahin min 2 ya. Modulnya juga ada keliru sedikit. Tadi ibu kelirunya di sini tuh. Turunan dari min 2 kan F aksen ya. Turunan dari min 2 cos theta, turunan dari cos mah min sin, min kali min ya. Oh my god, bukunya salah ya. Tunggu, wait. Bener ibu dong, turunan dari min sin kan sin. Turunan dari cos kan min sin ya. Waiting.
contoh soalnya. Coba kita cek again. Itu diperbaiki modulnya yang pada contoh penyelesaian contoh yang kedua itu kayaknya di modulnya keliru. Ibu bener dong ya? Kan min kali min positif mah ya, nggak negatif. Bener tadi itu yang pertama, bener ibu dong nih. Di modulnya tolong perbaiki di contoh soal yang kedua. Ini kan turunan dari min 2 cos x, turunan dari cos x kan min sin x ya. Min kali min kan positif ya, berarti kan positif 2 sin x gitu kan. Dikali dengan gx nya sin x gitu ya, ditambah dengan ini adalah fx-nya min 2 cos x dikali dengan g aksen x atau turunan dari sin x adalah cos x gitu ya. Ya benar ini 2 sin kuadrat x theta dikurang dengan 2 kuadrat cos kuadrat theta ya. Ini mah 2 nggak bisa dibawa ke depan, tandanya tetap kurang ya, bukan begini nih. Berarti modulnya ada kekeliruan di situ, diperbaiki. Berarti hasilnya gini ya. Kalau di modulnya min 1 kan minnya ini hilang, ini minus, ini min sin x. Minus kali minus kan plus ya, plus 2 sin x. Berarti 2 sin kuadrat x theta dikurang dengan min 2 cos theta, berarti 2 cos kuadrat theta. Duanya doang yang bisa dibawa ke depan karena ini nggak minus ya. Tinggal di dalam sin kuadrat theta kurang cos kuadrat theta. That's right. Itu penyelesaian dari yang B, part B. Number B, the number for the topic about the higher order thinking with difference. Oke, understand? Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga mahasiswa tetap semangat dalam belajar. Walaupun semangatnya udah mulai menurun, tapi tetap semangat untuk jadi yang terbaik. Be the best. Do the best.